Assalamualaikum. Halo, makan dulu. Baik. Oke, Ibu sudah benar duduknya? Sudah. Sudah nyaman? Sudah. Oke, sudah nyaman. Sebelumnya, apa sudah pernah melakukan konseling atau datang ke ruangan ini? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke. Kalau boleh tahu, pada kapan melakukan konselingnya? Pada semester kemarin. Oh, ada semester kemarin. Berarti sudah tidak asing ya dengan ruangan ini ya? Ya, Bu, benar. Oke. Sebelumnya apa sudah kenal dengan Ibu? Belum. Belum pernah ya? Baik. Kenalkan, nama Ibu Yusna Maulida. Di sini peran Ibu sebagai konselor yang nantinya bisa membantu Mbaknya untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Seperti itu ya. Ya. Ibu juga masih belum kenal nih sama Mbaknya. Bisa perkenalan dulu? Baik, sebelumnya nama saya ini Rizky Amelia Refotunisa, biasa dipanggil Amel. Lalu saya sekarang kuliah di S1 Bimbingan dan Konseling semester 5 di Universitas Negeri Malang. Di UN ya? Iya, benar. Gimana nih di Prodi BK? Apa menyenangkan? Ya, menyenangkan sih, Bu. Teman-temannya juga menyenangkan juga dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain seperti itu, Bu. Oke, sering itu ya belajar teori-teori konseling ya? Iya, benar. Oke, baik. Sebelum kegiatan kemarin ini ada kelas? Iya, sebelumnya tadi ada kelas, Bu. Ada kelas. Full dari pagi sampai sore atau? Ya, tadi dari siang jam ke 5.6 terus 7.8. Mata kuliahnya akan Kalau yang 5.6 tadi BKABK, terus kalau yang 7.8 itu praktikum kognitif. Oh, sudah ada praktikum ya? Iya. Udah mulai praktik-praktik konseling di kelas. Itu praktiknya sama teman atau langsung mendatangkan siswa dari sekolah? Kalau sekarang ini masih sama teman sih, Bu. Mungkin kalau misalkan UAS gitu biasanya itu mendatangkan konseling dari luar sih. Kalau buat mengerjakan tugas UTS sama UAS itu baru mendatangkan siswa dari sekolah gitu ya? Iya. Berarti kalau praktikum konseling sama ini tuh pakai teman sendiri? Iya, Bu, benar. Sama teman sendiri. Oh, baik. Kayak konseling sebaya gitu ya? Iya, benar. Enak ya di Prodi BK, sering kayak kata anak-anak ini kayak rawat jalan gitu. Ya, ada plus minusnya. Ada plus. Oke, baik. Sudah tahu ya untuk agenda hari ini kita akan melakukan konseling. Sebelum memasuki inti konselingnya, Ibu ingin menjelaskan beberapa peraturan sebelumnya. Untuk waktu kita untuk melakukan sesi konseling hari ini itu Ibu batasi selama 30 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya, insya Allah. Kemudian Mbak Amel ini bisa menceritakan permasalahannya dengan lebih terbuka karena di sini yang mengetahui hanya Ibu dan Mbak Amel saja, dan Ibu jamin untuk kerahasiaannya tidak akan tersebar kemana-mana. Jadi bisa diceritakan saja permasalahan atau hal-hal yang mengganjal hati Mbak Amel nantinya pada waktu sesi konseling. Apa bisa dipahami? Bisa ya. Oke, apakah sudah siap untuk memasuki sesi konseling? Siap, Bu. Siap. Jadi Ibu mulai ya. Ya. Untuk Mbak Amel sendiri bisa menceritakan nih permasalahan atau hal-hal apa sih yang sekiranya mengganggu akhir-akhir ini? Sebelumnya ini kan saya sebelum masuk perkuliahan ini itu biasanya kan ada liburan. Nah, liburan di perkuliahan ini itu cukup panjang.
Dimana ketika liburan ini saya masih terbawa hingga sekarang gitu loh Bu. Saya ketika liburan itu sering bermain game dan juga begadang, terus juga drakoran juga. Nah liburannya ini juga selama hampir 3,5 bulan gitu loh, 3 bulan lebih. Nah itu saya juga nggak ngapa-ngapain juga di rumah, cuma bermain game, terus juga begadang, terus juga nonton drakor juga. Lalu sekarang kalau misalkan sudah masuk kuliah ini, saya masih merasa liburan kemarin itu kayak gimana ya, masih ke bawah hingga sekarang gitu Bu. Jadinya saya nggak bisa fokus sama kuliah saya. Ketika saya malam hari, ketika sudah masuk kuliah ini, itu biasanya kan sering mengerjakan tugas-tugas gitu Bu sebelumnya. Tapi kalau misalkan sekarang itu saya kepikiran tugas juga dan juga kepikiran bermain game gitu Bu. Jadi saya merasa bimbang juga karena di satu sisi saya juga harus mengerjakan tugas-tugas kuliah ini, tapi di sisi lain juga saya ini merasa nggak enak juga kalau misalkan diajak teman-teman bermain game online gitu. Baik, eh, berarti kebiasaan Bu yang ada di liburan di 3,5 bulan kemarin itu masih terbawa hingga kuliah ini ya? Iya. Masih sering kebingungan apakah mau mengerjakan tugas, begadangnya atau mau bermain game online itu tadi. Kira-kira begadang ini sampai jam berapa? Kalau misal pas liburan gitu Bu, saya pasti sampai jam 4 setengah 5 gitu Bu. Tapi kalau misalkan sekarang udah masuk kuliah gini, saya biasanya begadang sampai jam 12 gitu, jam 1. Itu begadangnya mengerjakan tugas sambil diselingi bermain game gitu ya? Atau bagaimana? Kalau itu biasanya tergantung Bu. Kadang kalau misalkan ada tugas gitu ya, saya mengerjakan tugas terlebih dahulu, lalu saya bermain game, menyempatkan waktu bermain game. Tapi kalau misalkan di malam hari tersebut saya nggak dapat tugas gitu ya, saya bermain game saja. Baik, berarti begadangnya ini lebih sering main game itu tadi ya? Udah jadi hobi gitu ya? Iya, Main game. benar. Itu memang sampai larut malam gitu. Baik, dari kebiasaan Mbak Amel bermain game sampai tengah malam, sampai begadang, meskipun karena kesibukan kuliah tetap diselingi mengerjakan tugas. Apa sih dampak yang Mbak Amel rasakan pada diri Mbak Amel? Kalau di kuliah itu saya sering merasa ngantuk juga, terus juga saya sering datang terlambat gitu Bu. Kalau misalkan malam harinya ini saya begadang, main game, seperti itu. Dan juga rasa semangat saya ini menjadi menurun seperti itu. Waktu kuliah semangatnya jadi turun, lesu gitu ya, Iya, karena capek juga. ya semalamnya begadang gitu. Ini sering begadang tadi itu ya bermain game dan juga dampak yang dirasakan itu lesu di kelas, ngantuk, terus juga sering terlambat. Untuk yang terlambat ini sering setiap hari atau bagaimana? Iya Bu, saya cukup sering datang terlambat. Sering datang terlambat setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Kalau misalkan saya ada kelas pagi itu pasti saya datang terlambat. Kan kebetulan juga kuliah saya ada yang berangkatnya lumayan siang gitu Bu. Jadi kalau misalkan lumayan siang ya saya usahakan saya datangnya itu tepat waktu gitu. Baik, kalau ada kelas pagi saja itu rasanya kayak mengantuk gitu ya karena semalam begadang, akhirnya paginya itu sering terlambat. Terlambatnya ini waktu kelas pagi itu dalam seminggu itu hari apa aja? Hari Rabu, Kamis, Jumat. Oh, 3 hari itu sering terlambat ya. Iya. Bagaimana reaksi teman-teman sama dosen ketika Mbak Amel terlambat? Kalau teman-teman sih pasti ya sudah memaklumi Bu ya, karena rumah saya juga jauh gitu. Kan jarak rumah saya dari rumah ke UM ini berapa kilo ya?
pokoknya memakan waktu selama 30 menit Bu, itu pun kalau nggak macet juga. Jadi ya dari semester 1 tuh ya pasti kalau misalnya ditanya dosen kenapa kok telat, ya saya bilang kalau rumah saya jauh terus juga macet. Rumahnya kalau boleh tahu di mana? Rumah saya di Pakis Bu. Oh, di Pakis ya, ya lumayan ya, sekitar 5 kiloan lah ya dari Pakis ke sini ya. Mungkin 10 kilo. Oh lebih ya, oke. Jadi itu juga berpengaruh ya, membuat apa Mbak Amel ini juga datangnya terlambat di waktu kelas pagi gitu. Baik, dari yang Mbak Amel ceritakan tadi, dari sering begadang, bermain game, kemudian akhirnya di pagi harinya ini sering mengantuk, kemudian tidak ada prepare atau persiapan yang cukup ya, jadi persiapannya kurang, akhirnya juga waktu kelas pagi ini jadi sering terlambat gitu datangnya. Bagaimana perasaan Mbak Amel ketika terlambat datang pagi itu? Ya perasaan saya pasti tiap datang terlambat itu menyesal Bu, karena kenapa sih aku sama malam ini begadang, padahal kan aku pagi-pagi ini kan ada kuliah jadwal pagi gitu. Terus juga menyesalnya karena apa aku nggak berangkatnya tuh dari tadi-tadi aja gitu Bu. Kayak ada perasaan menyesal ya, kenapa kok persiapannya kurang, terus ada kelas pagi, malamnya tapi masih begadang gitu. Kemudian untuk materi yang di kelas pagi itu pembelajarannya bagaimana? Ya terkadang ya cukup masuk di saya gitu Bu. Terkadang saya memahami, tapi terkadang juga saya cukup tidak memahami materi tersebut karena juga terganggu dengan ngantuk juga. Oke, jadi efeknya ini banyak ya dampaknya, dari eh, waktu datangnya itu terlambat di pagi hari, kemudian materi pembelajarannya di kelas pagi itu tadi itu kadang juga nggak bisa dipahami karena masih ngantuk, terus masih lemas gitu ya, karena kurang tidur itu tadi. Untuk bermain game, tadi kan dikatakan mbaknya itu ya hobi banget ya bermain game. Ya. Itu biasa durasi main gamenya itu berapa jam? Kalau misalkan malam itu mungkin sampai 5 jam. Oh 5 jam. Itu main sendiri atau main sama teman? Main sama, iya main sama teman gitu. Mabar bareng gitu Iya. ya. Secara online atau offline? Secara online, tapi terkadang juga ada teman dekat rumah saya itu yang datang ke rumah. Jadi ya main gamenya juga sampai jam 12 gitu Bu. Baru kalau misalkan jam 12 gitu ya pulang sendiri-sendiri. Berarti sama ini sampai tengah malam ini mentok sampai jam 12 gitu ya? Ya, kalau misalkan mainnya itu di rumah saya. Iya. Tapi kalau kan misalkan mainnya secara online itu ya biasanya lebih dari jam 12. Lebih dari jam 12. Baik, Mbak Amel ini sangat suka sekali bermain game ya, sampai lupa waktu nih sampai tengah malam, padahal besoknya ada kelas pagi gitu. Apa setelah Mbak Amel tadi mengatakan dampak dan juga perasaan yang dialami setelah begadang, terus juga efeknya buat diri Mbak Amel dan juga pembelajaran dari Mbak Amel, apa ada upaya yang sudah Mbak Amel lakukan untuk mengubah hal tadi? Sejauh ini mungkin upaya saya cukup kecil Bu, karena ketika saya sudah mendapatkan tugas banyak dari kuliah itu, saya mencoba untuk tidak membuka game saya. Jadi mungkin perlahan-lahan bisa sih Bu, saya kurangi main gamenya dengan cara ya kalau misalkan dengan kesibukan saya mengerjakan tugas itu pasti saya perlahan-lahan itu sudah lupa gitu Bu, kalau misalkan saya itu suka bermain game. Tapi kalau misalkan saya nggak ada waktu luang gitu ya pasti ya saya bermain game saja. Baik, berarti waktu luangnya itu Mbak Amel isi dengan bermain game ini ya. Ya. Bisa dikurangi, tapi ketika ada tugas yang banyak banget itu baru waktu luangnya ini dibuat untuk mengerjakan tugas, kali itu tetap bermain game gitu ya. Iya. Apa ada upaya lain nih yang
sudah Mbak Amel lakukan untuk mengurangi jam bermain game tadi? Sejauh ini belum ada upaya. Belum ada upaya lagi. Berarti masih sering ikut ajakan teman kalau mau bermain game gitu. Kalau ada waktu luang pun juga masih sering ingin bermain game aja gitu ya. Iya. Baik. Setelah Mbak Amel menceritakan tadi kesukaan Mbak Amel waktu bermain game, kemudian dampaknya mempengaruhi jam mata pelajaran terlambat gitu. Itu bagaimana reaksi dari dosen? Kan ada aturannya sendiri kan kalau di kampus, kalau terlambat itu bagaimana? Kebetulan saya ini terlambatnya tuh nggak lebih dari 15 menit Bu, karena kan biasanya di mata kuliah itu ada diberikan kesempatan gitu kalau misalkan datang lebih dari 7-15 itu biasanya ya diperbolehkan masuk, tapi ya nanti di absennya itu di keterangannya terlambat gitu. Tapi kalau misalkan saya datangnya pas jam 7 gitu ya dosennya ya nggak Berarti memang juga berpengaruh ke ini ya, presensi kehadiran di kelas juga ya. iya. Dari dampak yang telah Mbak Amel sebutkan tadi, apakah ada keinginan dari Mbak Amel untuk merubah hal tersebut? Tentunya ada sih Bu, karena sebelumnya juga saya nggak pernah bermain game sampai benar-benar kecanduan sampai sekarang gitu. Ya mungkin saya akan mencoba seperti dahulu, di mana saya ini benar-benar nggak memegang game gitu loh Bu, benar-benar nggak mau bermain game. Baik, dari permasalahan yang Mbak Amel ceritakan, Mbak Amel ini punya keinginan buat berubah ya, buat biar mengurangi waktu bermain game, kemudian agar nantinya waktu ada kelas pagi itu nggak ngantuk dan juga nggak terlambat. Sudah ada usaha sebelumnya untuk mengurangi bermain game, tapi waktu untuk mengerjakan tugas aja. Kalau nggak mengerjakan tugas ini tetap bermain game gitu ya. Baik, di sini itu ada kontrak perilaku ya. Jadi Mbak Amel ini nanti akan bekerja sama menyepakati antara Ibu dan Mbak Amel untuk agar nantinya bisa berubah ke depan. Jadi nanti waktu Mbak Amel pas pagi itu Mbak Amel bisa datang ke Ibu untuk absensi bahwa hari ini itu terlambat berapa menit, kemudian apakah sudah tidak terlambat lagi. Apakah dapat disetujui? Setuju. Baik, apakah Mbak Amel mau bekerja sama untuk merubah kebiasaan buruk Mbak Amel untuk mengurangi bermain game online dan juga agar nantinya waktu kelas pagi itu bisa datang tepat waktu? Ya Bu, boleh. Boleh ya. Kita sepakati untuk waktunya di hari apa tadi? Waktu ada kelas pagi hari Rabu sampai Jumat. Rabu, Kamis, Jumat ya. Di 3 hari itu nanti Mbak Amel waktu kelas sebelum kelas tadi bisa ke ruangan ini untuk presensi kehadiran bahwa Mbak Amel ini bisa masuk tepat waktu dan bisa mengusahakan biar datanya itu tidak terlambat lagi. Gitu ya. Nanti setiap ada kelas pagi itu Mbak Amel sebelumnya bisa ke ruangan itu untuk absensi, untuk tanda tangan bahwa Mbak Amel ini ada kemajuan atau progres kalau perilaku terlambatnya tadi itu sudah mulai berkurang, seperti itu ya. Iya Bu. Di sini untuk menyepakatinya dulu bisa Mbak Amel tanda tangani. Sudah ya. Apakah bisa dipahami untuk terkait kontrak perilaku ini? Sudah cukup dipahami. Sudah bisa dipahami ya.
Jadi Mbak Amel di sini bisa mengusahakan untuk mengurangi waktu bermain game, kemudian datang pagi sebelum kelas itu bisa menemui ibu di ruangan ini untuk mengisi sesi kehadiran ini ya, untuk mengisi terkait kontrak perilaku bahwa Mbak Amel sudah berusaha untuk merubah perilaku terlambat tadi menjadi perilaku yang tidak terlambat lagi waktu ada kelas pagi. Apakah bisa disepakati? Bisa disepakati. Bisa ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan Ibu untuk melakukan sesi konseling ini dan juga menyepakati kontrak perilaku untuk perubahan Mbak Amel ke depannya. Seperti itu ya. Baik, karena waktunya sudah 30 menit nih, nah sudah mau habis ya untuk waktunya. Ibu ingin bertanya sebelumnya, bagaimana sih perasaan Mbak Amel setelah melakukan sesi konseling? Nah, cukup lega juga sih karena sebelumnya kan saya juga tidak pernah menceritakan permasalahan ini. Jadi setelah saya menceritakan permasalahan saya kepada ibu, saya merasakan lega dan juga mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Merasa sudah sedikit lega ya, sudah ada yang bisa mendengar permasalahan yang dialami sama Mbak Amel. Baik, terima kasih juga Ibu sampaikan telah meluangkan waktunya untuk melakukan studi konseling ini. Dari awal hingga akhir Mbak Amel sudah mampu mengikuti sesi konseling dengan baik. Kemudian dari masalah yang Mbak Amel dengan tadi kecanduan bermain game online sampai tengah malam, kemudian berpengaruh untuk kelas paginya di keesokan harinya itu jadi terlambat dan juga ngantuk dan tidak bisa memahami materi pembelajaran di kelas pagi itu tadi ya. Baik. Kemudian Mbak Amel juga mampu menyepakati kontrak perilaku, mau berusaha untuk mengurangi waktu bermain game dengan membuat kesepakatan sebelum ada kelas pagi mau mengisi absensi di kontrak perilaku ini bahwa sudah menunjukkan kalau Mbak Amel ini bisa datang pagi dan tidak terlambat lagi untuk di kelas pagi gitu ya. Baik, mungkin sekian dari sesi konseling kita di hari ini. Terima kasih Mbak Amel sudah mau bekerja sama untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk sesi konseling selanjutnya, apakah Mbak Amel mau disepakati bertemu di hari dan waktu yang kapan? Mungkin nanti saya akan berbicara. Saya akan WA terlebih dahulu. Saya bisa kapan gitu. Apakah bisa? Oke, bisa. Jadi nanti untuk menentukan waktu konseling pertemuan berikutnya ini Mbak Amel bisa chat atau menghubungi Ibu dulu saja untuk kesepakatan pertemuan konseling berikutnya. Oke, baik. Terima kasih karena waktunya sudah habis ya, Ibu cukupkan untuk konseling hari ini. Semoga apa yang didapat di hari ini bisa memberikan manfaat baik untuk Mbak Amel dan juga jangan lupa untuk kesepakatan kita di pertemuan hari ini untuk Ibu pantau dan Ibu tanyakan progresnya di pertemuan berikutnya. Itu ya. Terima kasih Bu. Iya, Mbak Amel bisa kembali. Terima kasih ya.